Di Mekah itu ada pegulat. Pegulat itu tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Dan dia diajak masuk Islam, dia tak mau. Aku mau masuk Islam, kecuali Muhammad bisa mengalahkan aku. Gitu deh. Ya, ini kisahnya hadis sahih. Kecuali Muhammad bisa mengalahkan aku. Begitu kata Nabi bilang, benar kata Nabi bilang, aku tantang. Aku lawan, dia kata Nabi. Lawan. Bergulatlah, disaksikan orang ramai. Ramai orang Mekah menyaksikannya. Begitu bergulat, satu pukulan tek banting KO langsung. Sekali pukul lah, sekali banting Nabi, tek langsung KO. Jadi orang memandang kok lemah betul orang ini. Sekali pukul dia habis lah, sekali banting habis. Padahal tak terkalahkan, juara bertahan. Padahal juara bertahan. Selesai peristiwa tersebut, orang-orang kafir Quraisy mendatangi lawannya ni, yang ahli gulat ni. Kenapa kau lemah dengan Muhammad? Dia bilang apa? Muhammad tu tenaganya 100 orang, kata dia. Dia bilang gitu. Juara bertahan, tak pernah terkalahkan. Dengan Nabi KO sekali banting. Itu orang Mekah mandang langsung dia dah, karena udah janji langsung asyhadu alla ilaha. Jadi Nabi kalau untuk masalah agama siap nantang. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini, subuh Ramadan yang ke-11, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa melaksanakan salat subuh berjamaah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan itikaf sambil kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kemuliaan Nabi dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat biring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Baik jamaah, kita lanjutkan tambahan hadis berikutnya, yakni dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i mengeluarkan sebuah hadis, cuma di sini disebutkan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki, yakni termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma begitu sebutnya, tak disebut nama ini. Tapi walaupun tak disebutkan, sahabat Nabi itu orang yang adil. Ya, mungkin kerana khawatir ada hal-hal yang mungkin riak dan sebagainya. Ada seseorang memang maunya begitu, pakai inisial saja, hamba Allah si fulan atau sahabat Nabi. Dari salah seorang sahabat Nabi SAW berkata, Lama amaran Nabi SAW bihufril khandaqi wa aradat lahum sakhratun. Tatkala Nabi memerintahkan untuk membuat lubang, ya, menggali lubang sebuah parit. Ini khandak ni waktu perang khandak. Khandak itu artinya parit, ya, parit. Nah, wa aradat lahum sakhratun, maka Nabi dihadapkan dengan sebuah batu besar. Sebab batu ini tidak pernah disinggung, ya. Halat bainahum wa bainal hafri. Nah, batu itu menghalangi mereka, di antara mereka dengan lubang tersebut. Kan dibuat parit lubang, begitu digali
ternyata ada sebongkah batu besar. Berarti batu dalam tanah lah tu. Kalau melaksanakan daerah batu, kalau sini kau digali kayu biasa ketemu tu. Ya, ketemu batang pohon lah di dalam tu, tanam orang yang dulu menimbun kayu. Ini kan sulit ini untuk dikeluarkan. Nah, Rasulullah dihadapkan dengan batu kerana sana daerah batu. Digali tanah, ketemu batu. Nah, yang menghalangi antara mereka dengan lubang tersebut untuk digali selanjutnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadzal mi'wal. Maka berdirilah Rasulullah SAW sambil mengambil kapak. Nah, Nabi mengambil kapak yang besar. Wa wada'a rida'ahul nahiyatal khandaq. Nah, sambil Nabi meletakkan selendangnya di sebelah sisi parit. Nah, Nabi kan pakai selendang. Nah, Nabi ngambil kapak, selendangnya dibuka. Nah, kerana mau gimana? Mau mukul batu tadi itu. Mukul batu siap-siap lah, selendang dilepaskan. Nah, taruh sebelah kiri. Wa qala, sambil Nabi membaca ayat. Nah, dibaca Nabi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Pernah dengar tak ini? Di mana? Khatam. Siapa yang khatam Quran 30 tu sebelum baca 2 khatam, ini terakhir di bawah ni. Begitu kita membaca sampai surah An-Nas, inilah kalimatnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Padahal artinya apa? Wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu, sidqan wa adla, benar dan adil. Nah, la mubaddila li kalimati, tidak bisa merubah kalimat-kalimatnya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, sambil mukul Nabi baca doa ini, ayat ini. Begitu dipukul dengan ayat ini, fanadara thuluthul hajar, maka batu tersebut hancur sepertiganya. Sepertiganya rontok. Nah, wa Salman al-Farisi qa'imun yanzuru. Salman al-Farisi yang memberi ide buat parit untuk perang Khandaq itu, dia berdiri. Berdiri sambil melihat. Lihat Nabi mukul. Sahabat mengeroyok ramai-ramai tak percaya. Nabi sekali pukul rontok sepertiga itu. Wa baraka ma'a darbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakatan, maka ada sinar bersama pukulan Nabi dengan satu kilat, satu cahaya itu. Jadi kena pukul begitu memancar sinar atau cahaya itu. Thumma daraba thaniyah wa qala, kemudian Nabi hayungkan lagi sambil bilang, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Pukul lagi yang kedua. Nah, apa yang terjadi? Fanadathal husulusul akhar, maka rontok lagi sepertiga berikutnya. Nah, berarti berapa itu? 2/3 dah rontok, tinggal sepertiganya lagi. Nah, kemudian waqalah, Nabi baca lagi ayat tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Fanadathal thuluthul baqi, maka dia pukul Nabi, maka rontoklah sepertiga yang tersisa tadi, habis rata jadinya. Nah, wa kharaja Rasulullah SAW, Nabi pun keluarlah dari parit tu, keluar Nabi dari parit tu, selesai itu kata. 3 kali pukul selesai, naik Nabi dari lubang itu. Ya. Fa akhadha ridahu wa jalasa, jadi keluar Nabi dari parit tu, ngambil lagi selendang itu, letak lagi di bawah. Sambil Nabi duduk. Nabi duduk. Wa qala Salman ya Rasulullah. Salman bilang dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ra'aituka hina darabta ma tadribu darbatan illa kanat ma'aha barakatun.
aku melihat engkau ya Rasulullah ketika memukul, tidaklah terpukul batu itu satu pukulan, melainkan aku melihat bersamanya ada sinar cahaya keluar. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, ya Salman, ya, mana tadi itu? Ya Salman, araita dzalik? Kau mandang ke tadi? Itu dia. Kau mandang ke tadi? Faqala, Nabi pun bilang, Salman bilang angguk ini. Nabi bilang, kata Salman, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku lihat tadi. Ya, aku lihat tadi. Bersumpah lo ni kan, berarti benar. Salman tak main-main mandang cahaya itu muncul dari pecahan batu tadi. Qala, Nabi berkata, fa inni hina darabtu darbatan ula rufi'at li madainu Kisra wa ma hawlaha wa madainun kathiratun hatta raituhu bi'aini. Kata Nabi, ketika aku memukul pukulan pertama, ditampakkan kepadaku langsung kota di Kisra. Kisra itu mana? Parsi. Dulu Parsi itu Irak, Iran, Afghanistan, itu Parsi dulu. Dia bukan orang Arab ya, dia orang Ajam. Kalau Irak masih kuat pengaruh bahasa Arab, tapi kalau di Iran nih ada pakai bahasa Arab, masih ada pakai bahasa Parsi. Kalau Afghanistan bahasa Parsi semua sekarang masih bertahan. Nah, aku langsung dilihatkan yaitu di Kisra, kerajaan Kisra di Parsi dan yang sekitarnya dan kota-kota yang banyak di daerah Parsi itu, sampai aku melihat dengan mataku sendiri. Faqalahu man hadarahu min ashabi, maka salah seorang dari sahabat yang mendengar perkataan Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyubtihaha alaina. Ya Rasulullah, doakanlah kepada kami agar kita bisa membuka kota itu. Arti Islam akan sampai ke sana. Yughnimana dararihim, agar mereka juga anak keturunan bisa merasakan terbukanya kota Kisra untuk umat Islam. Faqala fada'a Rasulullah SAW bidzalik. Nabi pun berdoa. Alhamdulillah doa Nabi dikabulkan Allah. Ternyata Kisra dapat ditundukkan oleh umat Islam. Ya. Tsumma darabtu tsaniyah. Kemudian aku pukul dengan pukulan yang kedua. Farufi'at li madainul Faisal wa Kaisar. Aku dilihatkan Kaisar di Romawi. Di mana? Di Syam. Berarti ke Iran sebelah mana itu? Tadi Kisra kan daerah mana? Sebelah selatan kalau tidak salah. Syam di daerah utara. Syam mana sekarang? Syria, Yordan, apa lagi? Palestin, satu lagi nih. Ya. Oman coba? Bukan. Satu lagi. Yordan. Yordan ya. Betul, Yordan. Yang rajanya sekarang Abdullah itu. Kalau salah saya. Yordan ya. Jadi dulu Syam itu kerajaan Kaisar Romawi. Aku dilihatkan itu, kata Rasulullah SAW. Nah, sahabat bilang, ya Rasulullah, ud'ullah ayyubtihaha alaina. Doakanlah agar kami pun bisa menaklukkan Syam. Wa yughnimana dararihim, dan supaya mereka juga dapat merasakan keturunan mereka, umat Islam akan sampai ke sana. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi pun berdoa. Alhamdulillah terbukti Syam pun ditaklukkan. Tsumma darabtul darbatan tsalitsah. Kemudian pukulan yang ketiga, kata Nabi, rufi'at li madainul Habasyah. Aku langsung dilihatkan Habasyah. Di mana? Afrika. Ya, sekarang itu Ethiopia, sama sekitarnya itu. Daerah Habasyah. Kemudian kata Nabi, wa ma haulaha minal qura hatta raituha bil aini. Dan dilihatkan kota-kota yang lain di Afrika sampai aku bisa melihat dengan mataku sendiri. Jadi ucapan ini dibuktikan oleh sahabat, ternyata benar.
Nabi masih perang dengan orang Mekah. Perang Khandaq belum selesai. Nabi ini dikepung, Madinah dikepung. Mekah kafir Quraisy bersatu dengan orang Yahudi untuk menghantam umat Islam. Maka dibuatlah parit. Cerita perang ni belum selesai, perang Khandaq. Nabi sudah dilihatkan Allah bisa menaklukkan Parsi, Kisra, Kaisar dan Habasyah. Islam tersebar sampai ke sana. Padahal masih tahap awal berperang dengan orang kafir Quraisy. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi bentrok perang sama orang kafir Quraisy, sudah dilihatkan Islam akan tersebar. Masya-Allah. Ya. Nah, makanya waktu Umar bin Khattab itu tadi menangis tatkala daerah Kisra dengan Rom dapat ditaklukkan di zaman Umar. Umar menangis. Kenapa? Sadaqa Rasulullah, kata dia. Telah benar Rasulullah SAW. Waktu perang Khandaq cerita ini terbukti, kata Umar. Zaman Umar lah tuh. Nabi sudah meninggal. Zaman Umar baru bisa merasakan terbukti ucapan Rasulullah SAW. Nah, dalam perang Khandaq itu juga ditambahkan hadis. Nah, Nabi bercerita mengucapkan tentang Ammar bin Yasir. Ya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata li Ammar, kepada Ammar bin Yasir, hina yahfirul Khandaq. Ammar bin Yasir juga membantu menggali parit Khandaq itu waktu perang Khandaq. Nah, sambil-sambil Nabi mandang kepada Ammar. Waja'ala yang saura as-sahu, Nabi usap kepala Ammar tu waktu gali parit, diusap. Wa yaqul, sambil Nabi bilang, bu'su banu Sumayyah. Kata Nabi bilang, malang nasib kau wahai anak Sumayyah. Maknya kan namanya Sumayyah. Jadi Ammar ini bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah yang dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar bin Yasir disalib di padang terik matahari sampai mati. Sumayyah ibunya ditombak perutnya dan ditombak kemaluannya sampai tembus ke belakang dan meninggal. Itulah cerita Ammar itu. Ammar ditodong lagi pedang, dicucuk dengan besi. Kalau kau tak kembali kepada agama asalmu, kata Abu Jahal, nasib kau sama dengan orang tua kau tu. Dua-duanya meninggal. Akhirnya Ammar berkata, aku beriman kepada Latta dan Uzzah dan Manaf, kata dia. Langsung dilepaskan, terbahak-bahak ketawa Abu Jahal. Ammar kembali kepada agamanya. Padahal Ammar tak, mulut yang mengucapkan, lari Ammar mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil nangis. Apa yang kau tangiskan? Nah, Umar bilanglah, orang tua aku dah meninggal, ibu aku dah meninggal, aku diancam ya Rasulullah, sehingga aku berkata aku beriman kepada Tuhanku sebelumnya. Di mana ya Rasulullah? Turun ayat turun. Tidak ada permasalahan, kata Allah, tetap mereka beriman walaupun mulutnya mengucapkan kafir, tapi hatinya tenang beriman kepada Allah SWT. Itu awalnya Ammar. Ibu ini namanya Sumayyah. Waktu perang Khandaq, Ammar udah mantap dah imannya. Nah, waktu gali parit itulah Nabi usap kepalanya. Kata Nabi, bu'su ibnu Sumayyah, malang nasib kau ya ibnu Sumayyah, taqtulakal fi'atul bariyah, kau akan terbunuh oleh kelompok yang durhaka. Kata Nabi. Kapan Ammar bin Yasir meninggal? Pertikaian antara Ali dengan Umayyah. Dilanjutkan dengan anaknya bernama Yazid bin Umayyah. Inilah yang membunuh Ammar bin Yasir. Nah, sahabat begitu Ammar bin Yasir terbunuh, baru tahu sahabat, berarti kelompok pemberontak yang durhaka Yazid bin Umayyah kena membunuh Ammar. Kerana hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan Ammar bin Yasir akan terbunuh di tangan orang yang durhaka, kata Rasulullah. Kok tak sahabat bingung mana yang benar ni? Terbukti Ammar meninggal, baru ketahuan berarti kelompok Yazid lah yang dikatakan Nabi kelompok yang keras durhaka sampai membunuh sahabat. Dan maaf, Yazid itulah yang memenggal kepala Husain. Nah,
Fitnah tu keluarga Nabi yang dipenggal, dipisahkan, badan di Kufah, kepala di Mesir diantarkan. Tapi ingat, diantarkan dulu kepada Yazid. Waktu dikatakan kepada Yazid, Yazid, ini Husain sudah kami bunuh karena persaingan politik. Orang baiat dengan Yazid, Husain tak. Berarti melawan, kata dia. Dipenggal kepala Husain, diantarkan kepada Yazid. Sampai ada bukti, baru dia percaya Husain dah meninggal. Kepala dia bawa ke Mesir, ditanam di Mesir. Makanya kami kemarin umrah di Mesir, ziarah ke makam Husain itu. Jadi yang di Mesir itu kepalanya. Kepalanya, Pak. Itu masa suram politik Islam itu, perebutan masalah politik. Jadi politik ini kejam, perebutan kekuasaan. Ya, maka kadang-kadang khawatir juga kita ni ke politik itu, fitnahnya banyak. Ya, fitnahnya banyak sekali di dalam itu. Ya. Nah, kapan tu Yazid? Nabi ngomong perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun keberapa ya? Kalau salah ini. Tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah gitu. Perang Khandaq itu. Anggaplah tahun ke-5 Hijriah. 5 tahun berikutnya Nabi meninggal. Nabi udah ngomong dah tentang Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir masih hidup. Nabi meninggal diganti Abu Bakar 2 tahun, 7 tahun. Abu Bakar meninggal diganti Umar 10 tahun 6 bulan. Berapa tu? 17 tahun. Umar meninggal diganti Utsman 12 tahun, 29. Ali bin Abi Thalib 5 tahun, 34 tahun baru Ammar terbunuh. Sudah diprediksi Nabi Muhammad SAW. Nabi ngomong untuk kematian Ammar bin Yasir 30 tahun berikutnya. Sudah diketahui Rasulullah SAW. Ini juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, bisa melihat hal-hal yang akan datang. Ya. Nah, jadi apa sih hikmahnya nih? Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama, ya, Rasulullah itu kekuatannya lebih dari orang kebanyakan. Batu tu tak bisa pecah kecuali Nabi yang memukul. Sahabat lain tak bisa. Dia dah ngaku dah, pokoknya kuat-kuat ni, yang sulit-sulit Nabi. Jadi dulu begitu, yang berat-berat tu Nabi. Di Mekah itu ada pegulat. Pegulat itu tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Dan dia diajak masuk Islam, dia tak mau. Aku mau masuk Islam, kecuali Muhammad bisa mengalahkan aku. Gitu dia. Ya, ini kisahnya hadis sahih. Kecuali Muhammad bisa mengalahkan aku. Begitu kata Nabi bilang, benar kata Nabi bilang, aku tantang. Aku lawan, dia kata Nabi. Lawan, bergulatlah, disaksikan orang ramai. Ramai orang Mekah menyaksikannya. Begitu bergulat, satu pukulan banting KO langsung. Sekali pukul lah, sekali banting Nabi, langsung KO. Jadi orang memandang kok lemah betul orang ini. Sekali pukul dia habis lah, sekali banting habis. Padahal tak terkalahkan, juara bertahan. Padahal juara bertahan. Selesai peristiwa tersebut, orang-orang kafir Quraisy mendatangi lawannya ni, yang ahli gulat. Kenapa kau lemah dengan Muhammad? Dia bilang apa? Muhammad tu tenaganya 100 orang, kata dia. Dia bilang gitu. Juara bertahan, tak pernah terkalahkan. Dengan Nabi KO sekali banting. Itu orang Mekah mandang langsung dia dah, karena udah janji langsung asyhadu alla ilaha. Jadi Nabi kalau untuk masalah agama siap nantang. Kalau dia siap-siap masuk Islam, Nabi lawan. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Pernah kan saya bilang kan? Ali bin Abi Thalib tu perang Khandaq ni lah. Nah, begitu perang Khandaq ini, siapa nama tokohnya tu? Kalau tak salah Ammar namanya tu. Ammar, tokoh kafir Quraisy. Jadi parit perang Khandaq ini dibuat jaraknya berapa meter? 8 meter. 8 meter, panjangnya 2 kilo. Berapa hari selesai itu? Parit 8 meter, lebarnya 2, panjangnya 2 kilo. 8 meter, kuda tak bakal bisa melompat.
Tapi yang punya Ammar ni, dia sendiri yang bisa melompat. Kerana di bawah tu kayu-kayu tajam dipasang tu. Kok jatuh, kuda-kudanya pun mati. Yang lain tak berani menyeberang parit tersebut. Satu ini Ammar ni berani melompat, lepas langsung di hadapan kafir Quraisy. Maaf, di depan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ini Ammar. Siapa di antara umat Islam yang kau pimpin, maju lawan aku. Dia tak mau Nabi. Dia dah tahu Nabi kuat kan. Siapa lawan aku ni? Dulu sebelum perang, duel dulu. Satu orang tu. Setelah itu bawa perang, nunjuk kekuatan. Ali, aku ya Rasulullah. Jangan, Ali masih 19 tahun. Ali bin Abi Thalib 19 tahun. Tengah-tengah dewasanya. Macam Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 21. Muda betul. Jangan tuan anak duduk, kata Rasulullah. Ayo, siapa kata Nabi bilang, tak ada maju. Ya Muhammad, kata Ammar, umat Islam dijanjikan mati masuk surga. Mana nyali kalian, lawan aku, kata dia. Berdiri lagi Ali. Ya Rasulullah, izinkan aku melawan. Jangan, ini Ammar, bukan tandingan kau, kata Nabi bilang. Minta lagi Nabi, nunggu yang lainnya. Tidak ada yang berani lawan Ammar. Dah, Ali keluar lagi, biarkan aku menantang Islam. Dah, kata Nabi, lawanlah. Jadi orang umur 40 tahun lawan anak 19. Ini orang pengalaman perang. InsyaAllah Masjid Darul Mutakin kuat ni, subuhnya ramai. Cerita perang ni Pak, semangat. Cerita ya. Perang belum tentu. Perang itu belum tentu. Saya lihat sejarah tu Utsman apa namanya? Ottoman tu pertama kali mendirikan kerajaan Ottoman. Muhammad Al-Fatih itu keturunan yang ketujuh, jauh ke bawah. Ya kan? Yang pertama kali membentuk kerajaan itu bukannya nyaman. Suku dia di mana-mana ditindas oleh Mongol, kerajaan Seljuk, Bizantium. Mau muncul pun susah, diintimidasi, tapi kekuatan iman pelan-pelan naik dia. Akhirnya bisa mengalahkan semuanya, berbentuklah kerajaan. Tak mudah. Maka Nabi juga begitu, membentuk sistem Islam tak mudah, perjuangannya berat. Sekian puluh kali peperangan baru muncul kerajaan Islam di Madinah, pemerintahan Islam. Sama di mana-mana begitu. Kita ni metik hasil saja. Metik hasil cuma suruh ibadah. Tak payah kita ni, dah susah amat kan. Cuma ibadah, istiqamah, ikut Nabi, ikut Allah SWT. Itu saja kadang-kadang kita sekarang dah susah. Ya, dulu berat sekali perjuangannya. Baik, udah waktu belum? Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad